Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa dengan para pendengar Renungan Pagi Mais Alpha. Saya Mayor Wilson Penging, Ofisir Korps Lawua, Divisi Gimpi Koro. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, berbagi berkat firman Tuhan dalam Renungan Pagi Mais Alpha pada pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Dalam damai sejahtera-Mu kami boleh menikmati istirahat malam yang telah diberkati oleh Tuhan. Dan oleh kemurahan-Mu pagi ini kami boleh menikmati lagi hari yang baru, bangun dari tidur kami, dan menyaksikan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melalui hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Maka tolonglah kami Tuhan dengan urapan kuasa-Mu, dapat memahami, mengerti firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini kembali menjadi makanan rohani yang baik bagi kami, untuk menjalani kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, sumber segala berkat, sumber pertolongan. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para pendengar Renungan Pagi Mais Alpha. Nats renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 13 ayat 24. Yang kedua Amsal 19 ayat 18. Dan yang ketiga Amsal 29 ayat 17. Saya baca untuk kita sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 19 ayat 18 berkata demikian, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau mengingini kematiannya. Dan yang ketiga Amsal 29 ayat 17 berkata, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan menantangkan sukacita kepadamu. Judul renungan pagi kita pada saat ini, saya beri judul, masa depan anak, tanggung jawab mutlak orang tua. Saudara-saudara para pendengar Renungan Pagi Mais Alpha, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa apabila mereka menjadi pasangan suami istri, berarti mereka memikul tanggung jawab serta beban yang besar untuk satu kehidupan yang baru. Sehingga ketika dikaruniai anak dalam pernikahan atau status mereka menjadi orang tua, mereka tidak mengerti apa yang menjadi kewajiban tanggung jawab mereka terhadap anak yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Sebagai orang tua, mendisiplin anak merupakan kewajiban yang mutlak dilakukan. Walau hal tersebut bukanlah hal yang gampang, tetapi harus dilaksanakan. Mengapa saya katakan bukanlah hal yang gampang, saudara-saudara? Karena perilaku anak sangat mempengaruhi emosi dan perasaan orang tua dalam mendidik. Sebab seringkali jika perilaku anak baik, maka ia akan disayang serta dimanjakan. Tetapi jika perilakunya menjengkelkan, maka orang tua cenderung marah, bahkan sampai pada tahap membenci kepada anaknya. Bagaimanapun perilaku anak-anak kita, kewajiban orang tua adalah mendidiknya dengan baik sehingga menjadi anak yang baik di masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, di era digital saat ini dengan berbagai fasilitasnya, yang salah satunya adalah media sosial, kecenderungan anak-anak kita lebih terpengaruh dengan apa yang mereka lihat dan saksikan di media sosial, sehingga pengajaran kita sebagai orang tua kadangkala dianggap kuno oleh mereka. Bahkan mereka merasa sudah mengetahui segalanya, sehingga mengabaikan segala sesuatu yang kita sampaikan kepada mereka. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun tantangannya, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memenuhi segala kebutuhan fisik, memberikan kepadanya pendidikan yang terbaik sehingga kelak ia menjadi anak yang berhasil dan mandiri. Tetapi sekalipun anak itu kelak berhasil menjadi orang yang termasyur, menjadi orang yang kaya, namun orang tua akan tetap dianggap gagal apabila tanggung jawab terhadap Tuhan tidak mereka ajarkan kepada anak mereka. Hal inilah yang menjadi kewajiban utama orang tua terhadap anaknya,
yaitu membangun kehidupan rohaninya, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran pada pengajaran firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14 berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepada pengadilan yang berlaku akan segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Markus 8:36 juga berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Pendengar renungan pagi Mesalva yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita sekalian merenungkan tentang bagaimana cara mendidik anak remaja dengan baik menurut Alkitab. Berdasarkan nats pembacaan kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal penting yang hendak kita pelajari agar kita dapat mendidik anak kita dengan baik, yaitu dengan melakukan 3M. M yang pertama saudara-saudara yaitu menasehati. Menjadi penasehat yang baik, tidak semua orang dapat melakukannya. Tetapi sebagai orang tua, menasehati anak merupakan hal yang harus dilakukan. Karena nasihat orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak di masa yang akan datang. Dalam nats renungan kita, mengingatkan kita betapa pentingnya nasihat. Setiap orang mendengar nasihat menjadi bijak di masa depannya. Jadi begitu pentingnya nasihat itu. Kesalahan banyak orang tua ketika anak mereka masih kecil dan berperilaku buruk, seringkali orang tua mengabaikannya karena beranggapan, oh dia masih kecil, dia belum mengerti, dia akan mengerti dengan sendirinya pada masa yang akan datang sesuai waktu perkembangannya. Sesungguhnya cara pandang ini keliru, saudara-saudara. Orang tua tidak boleh menunda sampai anak besar baru dinasehati dengan cara-cara yang baik, dengan tatanan-tatanan yang baik, dengan pengajaran firman Tuhan yang baik. Terutama menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Harus mendapat perhatian secara dini dari orang tua. Sehingga anak bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Pengamsal begitu banyak menjelaskan dampak positif yang luar biasa bagi mereka yang takut akan Tuhan. Salah satunya adalah dicatat dalam Amsal 14 ayat 27 demikian. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi saudara-saudara, menasehati anak sejak dini merupakan hal yang sangat berarti bagi masa depan mereka. Nasihatilah anak kita selama ada waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab nasihat kita akan berdampak baik bagi masa depan anak-anak kita. M yang kedua saudara-saudara adalah mendidik. Amsal mengajarkan tujuan dari mendidik anak adalah agar mereka dapat menjalani kehidupan secara normal, tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Orang tua terlebih tidak menyimpang dari apa yang ditetapkan Allah bagi manusia. Proses belajar anak dimulai secara dini dengan meniru tindak tanduk dan mengulangi kata-kata dari orang-orang dewasa sekitarnya. Sehingga tidak sedikit anak remaja melakukan kejahatan sebab remaja itu meniru sekian banyak orang dewasa yang secara sembrono dalam hidup mereka. Apalagi karena kesibukan orang tua, maka mereka melimpahkan pendidikan dan bimbingan anak-anak mereka kepada pengasuh anak, guru-guru dan lingkungan sekolah serta gadget yang dirasa paling mujarab menenangkan mereka sehingga tidak mengganggu aktivitas orang tua. Jadi saudara-saudara, pendidikan yang paling baik bagi anak adalah teladan orang tua, teladan orang-orang dewasa lainnya yang ada di sekelilingnya. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Begitu pentingnya mendidik anak-anak kita. Didikan orang tua terhadap anak secara dini begitu penting sebab akan berpengaruh bagi keseluruhan kehidupan anaknya.
maka janganlah meremehkan didikan. Didiklah anak kita selama masih Tuhan perkenan bagi kita bisa mendidik mereka. Yang ketiga, yaitu M yang ketiga adalah menghajar. Apa yang diungkapkan oleh pengamsal yaitu menghajar anak sepertinya terlalu sadis. Tetapi hajaran terhadap anak dalam usia muda merupakan cara mendisiplin anak untuk membentuk hidup mereka menjadi baik dan mengajar mereka tentang jalan-jalan yang dikehendaki oleh Allah. Sebab jika orang tua tidak bertindak tegas, tidak menghajar mereka untuk menuju jalan yang baik atau kepada hal-hal yang baik, maka mereka akan menjadi anak-anak yang malang di masa yang akan datang. Sebab jika tidak demikian, saudara-saudara, jika orang tua tidak melakukan hajaran terhadap anaknya, maka ia harus siap menyaksikan kehancuran hidup anaknya di kemudian hari. Tentu dalam menghajar di sini bukanlah seperti kita menghajar musuh kita yang menginginkan kematiannya, melainkan dengan cara yang baik sehingga anak menyadari kesalahannya. Amsal 13 ayat 24 berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Menghajar adalah mendisiplin anak agar bertumbuh dengan baik dan hidup takut akan Tuhan. Jadi saudara-saudara para pendengar renungan pagi Masa Alfa, sebagai orang tua Kristen, tugas yang paling utama yang harus kita lakukan setiap saat adalah menasehati anak kita. Jangan pernah bosan-bosan kita menasehati anak kita. Yang kedua, mendidik mereka. Mendidik mereka dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Mendisiplin mereka dengan menghajar dengan kasih. Sehingga mereka boleh menyadari betapa pentingnya hidup yang taat, hidup yang setia, hidup yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Hal-hal inilah yang merupakan kewajiban orang tua, tanggung jawab orang tua untuk anak-anak mereka. Tanggung jawabnya mutlak kepada anak-anak mereka. Sehingga saudara-saudara sekalian, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang benar-benar meraih masa depan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi lakukanlah semua itu dengan dasar-dasar pengajaran firman Tuhan. Baik melalui sikap kita, perkataan kita maupun tindakan kita dengan satu tujuan, agar mereka akan bertumbuh dalam kasih karunia Allah, menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, takut akan Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jalanilah hidup kita dengan takut akan Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya anak-anak kita menjadikan kita sebagai orang tuanya, sebagai role model mereka. Masa depan anak-anak kita adalah tanggung jawab kita orang tua. Tuhan akan menolong kita semua untuk mendidik anak-anak kita, mengajar anak-anak kita, mendisiplin anak-anak kita dengan baik. Dengan satu tujuan, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang berbicara kepada kami orang-orang tua. Untuk kami menyadari bahwa masa depan anak kami adalah tanggung jawab mutlak kami orang tua. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami sebagai orang tua untuk benar-benar menjadi role model bagi anak-anak kami. Baik melalui sikap kami, perkataan kami, perilaku hidup kami, melalui nasihat kami, melalui didikan kami, bahkan hajaran kami. Biarlah anak-anak kami benar-benar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, tolonglah juga anak-anak kami untuk mereka benar-benar patuh mendengar pengajaran-pengajaran baik tentang firman Tuhan. Sehingga mereka pun dengan sendirinya bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Menjadi anak yang baik, meraih masa depan yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua pendengar
renungan pagi Mesa Alfa. Biarlah kasih dan anugerah-Mu menolong, memberkati kehidupan mereka semua. Berkatilah Opsir Korops 4 Surabaya. Berkatilah semua Opsir setempat. Berkatilah semua jemaat yang ada. Berkatilah pengurus renungan pagi Mesa Alfa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Inilah seru kami. Ini permohonan kami. Sertai kami sepanjang hari ini. Bahkan sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. I am so glad that Jesus loves me.